Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita spilkan kegiatanku di Taiwan di saat puasa Ramadan ya teman-teman. Jadi aku bangun itu jam 2.45 dan aku panas-panas sayur dan aku siap untuk buka, untuk sahur maksudnya ya, maaf salah ngomong, untuk sahur. Dan selesai sahur aku tunggu waktunya sholat subuh, dan alhamdulillah aku tadi habis sholat subuh ya teman-teman. Ini aku masih pakai makan karena aku belum batal, jadi aku menunggu terbit matahari, aku mau sholat duha. Dan ini aku sambil santai-santai sejenak di tempat tidur ya teman-teman. Aku sambil cek bersih-bersih seperti ini teman-teman. Habis ini aku mau sholat duha. Habis sholat duha aku mau bubuk sebentar teman-teman, karena bentar lagi aku juga kerja seperti ini. Dan ini keadaan kamarku teman-teman, dan kamarku ada dua ya teman-teman, ada kamar samping dan di kamar sini. Oh teman-teman, ini sudah adzan menandakan terbit ya teman-teman, karena HP-ku kan aku setel jadwal sholat ya teman-teman, dan ini sudah adzan terbit matahari teman-teman ya. Nah, sudah adzan, sekarang jam 5.57 teman-teman. Di Taiwan mataharinya sudah terbit. Oke teman-teman, aku mau lanjutkan sholat duha dulu. Habis itu aku mau bubuk cantik sebentar ya, karena nanti sekitar jam 7.04 aku mau terus ke kamar mandi untuk gosok gigi, cuci muka, siapkan bekalnya bosku untuk dibawa ke kantor untuk kerja ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, begini caranya aku mengatur jadwalku kerja di Taiwan ya. Jadi tetap bikinlah dalam hidup kita itu seimbang, yaitu bekerja, mengejar dunianya ya, kita mencari uang sebanyak-banyaknya untuk keluarga kita, untuk kebutuhan kita, untuk membantu saudara sesama juga di sekitar lingkungan kita yang sekiranya membutuhkan uluran tangan dari kita. Dan juga kita mengejar akhiratnya dengan cara kita selalu menjaga sholat 5 waktu kita. Seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah, walaupun aku di Taiwan, aku bisa seperti di Indonesia, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, dan tetap bisa pakai hijab, jilbab kalau keluar dari rumah. Walaupun itu jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama bos ya, sekeluarga, acara keluarga, acara dengan temennya, diajak keluar kota, diajak mudik Imlek, aku otong-otong bawa mukena, bawa ganti jilbab, pasmina, itu nggak dimarah sama bos. Justru bosku sering mengingatkan aku untuk sholat teman-teman, kalau aku ada masalah apalagi sedih gitu ya, kan aku pasti meneteskan air mata. Terus bosku kadang itu tahu kenapa Mini tanya gitu, pas kalau aku di rumah ada masalah sedih ya, kayak sedih lah, kadang kita kan jauh dengan keluarga. Yang jelas kita itu nggak adalah sebenarnya bercita-cita menjadi apa teman-teman, seorang TKW, nggak ada keinginan untuk jauh-jauh dengan keluarga, apalagi dengan anak, dan apalagi seperti aku sampai rumah tangganya kandas, kan nggak ada keinginan seperti itu teman-teman, karena keadaanlah yang membuat aku menjadi seorang TKW. Walaupun aku pernah direndahkan orang, yaitu dulu rekan bisnis kenal online 2017 bulan 12. Sampai saat ini masih aku ingat teman-teman, walaupun sudah aku maafkan, aku tidak dendam dan tidak membenci. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Katanya seperti ini teman-teman, kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu itu berapa, punya kamu itu apa katanya, dan pangkat kamu apa, dan sudah mengibaratkan aku tuh seperti apa ya teman-teman, kotoran ya, intinya yang tidak ada harganya, sudah diinjak-injak dia. Bilangnya seperti ini, kamu tuh ibaratkan tai yang sudah aku injak-injak, tidak ada harganya lagi,
seperti itu teman-teman. Itu selalu aku ingat-ingat dan bilangin ke aku sama seperti ini, kelas teri kok mau melawan kelas kakap, dan itu padahal hal-hal yang sepele masalahnya. Itu gara-gara produk teman-teman, produkku tuh rusak. Aku mengungkap fakta kebenaran. Rusak bukan berarti rusak kualitas dalamnya, bukan, tapi rusak boxnya sama potnya pecah gitu. Dan itu pun bukan pertama kali ya, sudah kesekian kali, cuma aku tuh nggak mau bercerita, aku no comment gitu orangnya. Nah begitu ada teman dan mbakku ya, dulu tuh mbak ponaan komplain dalam grup aku ya, karena aku juga sering rusak gitu loh, dapat pengiriman kan, namanya dikirim ke luar negeri ya teman-teman ya, otomatis kan ya pasti rusak apa gimana. Tapi kan kalau pemakingannya tuh bagus, kemungkinan enggak gitu ya. Terus aku tuh ya sekedar iseng-iseng saja sih, cuma ikut-ikutan, punyaku juga rusak. Aku tuh urutan yang ketiga yang komplain dalam grup. Ternyata aku yang kena marah, dimaki-maki itu teman-teman, dari jam berapa ya, jam 10 pagi sampai jam 7 malam, sampai bosku pulang kerja. Awalnya chattingan, dia nggak puas dengan chattingan, dia itu langsung call ke aku. Jadi aku sambil dimaki-maki, suaranya lantang, bentak-bentak, itu aku sambil kerja, HP-nya aku kantongi teman-teman. Itu aku ingat. Dan ternyata orang yang menghina aku itu teman-teman, aku dikasih tahu teman-temannya rumahnya itu masih ngontrak gitu loh ya, saat itu. Tapi sekarang nggak tahu ya. Udah nggak kontak aku 2 tahun nih. Walaupun aku digituin teman-teman, aku tuh tetap merendah gitu loh, tetap mau menyapa. Walaupun lebaran aku mengucapkan hari raya lebaran, cuma lebaran 2022 sama 2023 ini nanti loh aku nggak bisa mengucapkan karena di HP satunya yang rusak dan nomorku sudah mati, jadi aku nggak punya kontaknya. Begitu teman-teman ya. Ngomong-ngomong ini tadi dah adzan nih teman-teman, nggak apa-apa, sebentar. Ini sekedar bercerita tentang pengalaman pribadiku teman-teman. Dari sebuah hinaan, rendahan dari seseorang itu aku jadikan motivasi yang positive thinking, aku jadikan penyemangatku. Jadi aku teman-teman, tidak harus membalas kata-kata yang tidak baik, karena kalau aku membalas yang tidak baik itu kelasku 11-12 sama saja seperti orang seperti itu gitu ya, gak beda jauh gitu ya, intinya seperti itu. Jadi aku cukup hadapi dengan bijak dan berkelas. Ya itu cukup aku jawab, alhamdulillah apapun pekerjaanku, yang penting halal untuk keluargaku, seberapa gajiku tetap aku syukuri, yang penting cukup untuk kebutuhanku, anakku, kedua orang tuaku, keluargaku, dan untuk saudaraku juga sesama. Jadi intinya seperti itu, aku bilang seperti itu. Jadi tetap merendahlah sampai benar-benar orang itu tidak bisa merendahkan kita lagi gitu teman-teman. Jadi jangan direspon, jangan dilayani yang sama gitu ya. Daripada lisan kita untuk mengucap yang tidak baik, jari kita untuk mengetik yang tidak baik, lebih baik kita pasrahkan pada yang di atas, karena keadilan yang di atas itu lebih adil dan lebih paham mana yang benar dan mana yang enggak gitu teman-teman ya. Jadi jangan mengadili sendiri gitu ya. Kita itu cukup mendoakan yang terbaik saja, karena baik buruknya apa yang kita doakan pada orang lain tuh akan kembali kepada kita, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah berkat hinaan-hinaan dari seseorang, dari orang-orang ya teman-teman, intinya entah itu dari segi fisik atau materi, alhamdulillah Allah mengangkat tinggi derajatku, aku bisa mencapai cita-citaku satu persatu sesuai harapan, aku semakin semangat. Jadi pekerjaanku pun diperlancarkan, setiap karir usaha yang aku jalankan diperluaskan dan diperlancarkan, luar biasa. Jadi inilah, dari sebuah hinaan cukup dijadikan motivasi yang positive thinking. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak boleh balas yang sama lah, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah luar biasa lah, intinya seperti itu. Bikin semangat. Nah, dari sebuah hinaan akhirnya bisa mewujudkan sebuah impian, semakin semangat menabung, semakin tidak
boros-boros lagi, lebih hati-hati, dan uang-uang kayak uang-uang dapat uang ceperan lebih baik untuk ditabungkan untuk beli emas daripada beli yang tidak bermanfaat. Nah, inilah teman-teman cara Allah mengangkat tinggi derajat kita. Jadi kita jangan berkecil hati apabila kita dihina, direndahkan seseorang, orang lain intinya, entah dari segi fisik atau materi. Cukup kita doakan yang terbaik saja dan buktikan bahwa kita tidak seperti yang dia kira. Dan tetap semangat, positif thinking saja, ambil hikmahnya, buat motivasi, buat pembelajaran agar kita tuh biar lebih hati-hati dan lebih semangat, fokus tujuan, fokus impian, seperti itu. Caranya cukup balas dendam yang terjitu untuk orang-orang yang merendahkan kita, menghina kita, entah itu dari segi fisik atau materi, itu cukup balas dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Seperti itu teman-teman, dan dibuktikan apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Itu prinsipku teman-teman, tanpa harus membalas yang sama. Seperti itu. Karena kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama, intinya seperti itu. Dan alhamdulillahnya teman-teman, setidak-tidaknya aku dulu sebelum menjadi TKW, karena dia menyebut babu ya teman-teman, tapi kalau kata-kata babu kayaknya di telinga itu didengar gak enak gitu loh ya. Jadi ya karena aku ngomong babu mengikuti kata dia itu ya karena aku jadi babu Taiwan ya teman-teman, karena aku tertimpa musibah nominal bukan dikit, ratusan juta rupiah melayang di usiaku masih muda, di bawah 30 tahun tuh. Sebelum ke Taiwan, aku masuk Taiwan 2013 bulan 3 teman-teman ya. Nah karena itu, dan setidak-tidaknya aku sebelum jadi babu TKW Taiwan, aku sudah bisa mewujudkan rumah impianku pertama. Lantai 1, lantai 2 rumah samping. Itu bikin di tanahnya ibu mantan suami, depan jalan raya strategis. Jadi intinya biaya rumahku bisa buat beli mobil parkir. Tapi masa kita mau tidur di dalam mobil? Masa kita mau ngontrak, ya kan? Lebih baik kan punya rumah sendiri, di istana kita sendiri, walaupun itu ibaratkan masih belum baik ya teman-teman, disyukuri. Panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, seperti itu. Dan alhamdulillahnya aku sebelum jadi babu makan nasi, sayuran, intinya seperti itulah, kayak pisang dan lain sebagainya tidak harus beli, bisa tanam sendiri di tanah kita sendiri, begitu. Dan dulu sebelum aku jadi seorang babu alias TKW Taiwan, aku sudah menjalankan karir usaha yang aku rintis usia 22 tahun, anak usia 1 tahun. Aku ajak keliling, panas-panasan, hujan-hujanan, dari desa ke desa sehari 2 kali. Itu modal receh banget, 50.000, modal kepercayaan menjadi lebih dari receh. Modal kepercayaan bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Memegang 20 desa areal Ponorogo Kutario, bisa jadi pengegas, pemeredit, penyetor. Awalnya dari baju, bisa sepatu, sandal, tas, dan lain sebagainya. Jualan sembako di rumah, jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka, gorengan, jajan anak-anak, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, sama kulaan dari pertanian. Nah itu sebelum aku menjadi seorang TKW babu Taiwan. Walaupun aku sudah dihina ya teman-teman ya, tapi aku tidak menceritakan hal itu kepada dia. Aku cukup merendah saja, aku bilang disyukuri saja apapun pekerjaanku, berapapun gajiku. Kalau dibilang soal pangkatku, ditanya pangkatku apa, kan dia sudah menjelaskan kalau aku babu, kok masih tanya pangkatku apa, karena aneh ya teman-teman. Pangkatku ya babu lah ya, seperti itu. Pejuang keluarga, pejuang devisa negara ya. Jadi intinya bekerja sebagai babu alias ART itu bukan pekerjaan yang hina teman-teman ya, pekerjaan yang mulia. Kita bisa menjadi pahlawan devisa negara dan pahlawan negara keluarga. Jadi apapun pekerjaan kita, jangan sekali-kali kita merendahkan atau menghina pekerjaan orang lain, karena kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Dan juga kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara kita di hari esoknya. Karena hari apes itu tidak ada di kalender. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya cukup
kita itu bersyukur dan motivasi yang positif thinking saja. Andaikan kita bisa sukses, andaikan kita lebih kaya, lebih cantik, dan segalanya, kita cukup motivasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, menceritakan seperti ini prosesnya bagaimana. Tidak mudah teman-teman prosesnya seperti ini ya. Jadi intinya orang kalau mau sukses itu tidak mudah, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan, penuh rintangan, lika-liku, cobaan, terus harus mentalnya kuat, berhati bajai. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu butuh kesabaran dan butuh proses, bukan protes. Nikmatilah dulu prosesnya, baru kita nikmati hasilnya. Itu teman-teman yang aku alami dan alhamdulillah indah pada waktunya seperti saat ini. Ya udah teman-teman, ngomong-ngomong aku mau sholat duha dulu ya sebelum batal. Oke? Dan maaf banget teman-teman, bukan bermaksud apa ya, ini aku menceritakan sesuai fakta. Jadi intinya kita cukup motivasi positif thinking saja, jangan jangan menghina sesama lah, entah dari segi fisik atau materi. Dan aku ingat-ingat teman-teman juga ada yang ngomongin ke aku juga tahun 2022 tepatnya bulan 5 tanggal 7 kalau nggak salah ya, mbok jelek pula. Itu akan aku ingat-ingat ya, itu akan selalu aku ingat-ingat teman-teman kata-kata itu. Dan ternyata orang yang menghina seperti itu teman-teman, aku tahu sendiri dengan aslinya saat VC. Saat VC, maksudnya aku tahu videonya dia gitu loh, pas VC itu beda jauh dengan yang di medsos, kayak di VT seperti itu. Dan setidak-tidaknya aku jelek ori ya, seperti itu. Daripada ngaku so ayu, so cantik tapi palsu, tidak sesuai dengan kenyataan aslinya kan gitu ya. Oke, jadi kita tidak boleh menghina lah, intinya seperti itu. Karena apa? Yang kita rendahkan belum tentu rendahan, yang kita hina belum tentu sehina itu, dan belum tentu juga kita bisa lebih baik ya. Oke teman-teman, gitu saja. Aku mau sholat duha dulu. Dan seperti ini teman-teman, aku bikin tabungan kedua orang tua terutama. Ini kotor teman-teman, baru dibongkar dan ditaruh di sini, belum diisi lagi ya. Aku bikin ada 15 tabungan, termasuk tabungan kotak amal itu tadi ya. Oke, seperti itu saja penjelasan dari aku, curhatan dari aku yang pernah dihina, direndahkan atas pekerjaanku babu, dan pernah dihina, ibaratkan aku tuh sudah seperti kotoran kita yang tidak ada harganya, yang sudah diinjak-injak sama dia ya. Tapi itu akan aku buktikan, aku bisa bahagia, bisa sukses, bisa mencapai apa yang aku inginkan. Alhamdulillah tercapai sesuai harapan dan cita-citaku satu persatu teman-teman ya. Semangat, bismillah semangat, dan bismillah semangat ya. Gugu semangat, sukses, pulang tetap menjadi kebanggaan keluarga, bisa nyenengin kedua orang tua, anak yang terutama masa depannya anak yang utama harus lebih bahagia, bisa jadi anak sukses anakku. Dan semoga anakku menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang pintar, berguna bagi nusa dan bangsa, tercapai cita-citanya. Itu harapanku, karena anakku penyemangatku, anakku adalah harapanku, anakku adalah masa depanku. Walaupun aku sudah tidak bersatu lagi dengan mantan suami, kita tetap sambung baik demi masa depan anak, karena anak tetap anak, gak ada yang dinamakan mantan anak ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tetap komunikasi baik walaupun dengan mantan, dan dengan keluarga, saudara juga tetap baik, silaturahmi baik antara orang tua kita dan orang tua mantan suami, kontak masih baik ya teman-teman. Oke, gitu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Taiwan, mini kota Reok, Jawa Timur, Ponorogo ya teman-teman. Menyapa aku yang pernah terhina, terendahkan oleh seseorang, bukan satu orang dua orang, tapi yang paling parah dan parah-parahnya sendiri 2017 itu kata-katanya selalu terngiang di telingaku. Kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu ibaratkan tai yang sudah aku injak-injak, tiada harganya lagi. Kelas teri melawan kelas kakap, dan masalahnya itu sepele, produk yang pernah aku ceritakan, aku mengungkap sesuai fakta, dan juga bilang rupo pas-pasan lah, intinya seperti itu ya. Pokoknya merendahkan antara teman-teman, materi dan fisik lah ya, seperti itu aku terima.
Aku tidak dendam, aku tidak membenci, walaupun perdebatan hebat ya, tapi aku tidak banyak ngomong. Jawabku ya cuma singkat-singkat padat itu tadi teman-teman. Maaf teman-teman udah pamitan ya tadi. Terus seperti itu saja. Jadi nggak perlulah kita lawan. Orang-orang yang seperti itu nggak perlu kita lawan. Karena orang yang sejati tulus baik hatinya itu hanya orang yang bisa menjaga lisan dalam berucap, dan hanya orang yang bisa menghormati atau menghargai orang lain, perasaan orang lain gitu loh. Jadi sebelum ngomong tuh dipikir panjang dulu. Aku ngomong seperti ini, hati seseorang, perasaan seseorang nanti sakit nggak? Andaikan itu orang lain mengatakan ke aku seperti itu, hatiku sakit nggak? Hancur nggak? Nah, seharusnya memikir seperti itu. Jadi orang kalau tulus baik hatinya, itu ya teman-teman diingat ya, orang yang hanya bisa menjaga lisan dalam berucap, dan hanya orang yang bisa menghargai perasaan orang lain. Seperti itu. Itu yang aku, apa ya teman-teman, yang aku rasakan seperti itu sih ya. Jadi orang yang tulus baik hatinya hanya orang yang bisa menjaga lisan setiap ucapannya gitu. Jadi baik atau enggaknya kita itu sejatinya bisa dilihat dari tata cara dalam bicara kita, teman-teman, seperti itu. Apa ya, lisan kita itu bisa dilihat sama artinya cerminan jati diri kita yang sesungguhnya, seperti itu. Oke, gitu saja. Thank you semuanya, Bebe.